Salam warga Kerajaan Allah dimanapun berada, berjumpa kembali dengan luar biasa pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri bersama, kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sangat mengucap syukur, hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang selalu disertai dengan berkat dan kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini kami Tuhan, hati kami siap untuk kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Rindu untuk lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dengan pujian penyembahan kami menikmati Engkau dalam pujian kami. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang akan memuaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Mari memberikan diri kita lebih lagi bagi Tuhan. Dengan pujian ini kita memberikan pengagungan kita kepada Raja. Terima kasih Yesus. Sama-sama dengan pujian ini kita naikkan hadapan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, katakan sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Dari awal sama-sama kita katakan, Kau sungguh Tuhan, Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Mari serukan sama-sama, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dari awal sama-sama, Kau sungguh tiada tandanya Tuhan, Kau sungguh indah, tiada tandanya, oh, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, oh, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan
Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Melambaikan tanganmu di atas kepala, katakan dengan pujian, katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum lebih lagi, ku kagum Yesus akan Engkau, ku kagum Yesus akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum ku kagum akan, ku kagum akan Engkau disembah. Oh, kami kagum hormat akan Engkau, kami kagum segala perbuatanmu, kami kagum atas semua kebaikanmu. Haleluya Jesus, segala pujian sembah hanya bagimu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus Tuhan. Tiada Allah yang sepertimu, kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami sembah Tuhan, kami muliakan namamu. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami tinggikan namamu, selamanya kami agungkan namamu. Oh, segala pujian Tuhan hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu bersama-sama, katakan dimuliakan. Sama-sama katakan, tinggikan Engkau, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Serukan lebih lagi, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Kau dimuliakan Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau
Mari lebih lagi sama-sama katakan haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Serukan lebih lagi sama-sama sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, amin, akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Kita percaya Dialah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita akan bersuka cita bersama-sama untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang satu-satunya menolong kami. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sama-sama glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam nama Yesus, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama minta tuntunan Tuhan. Bapak, kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan dan kami akan sama-sama dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan tentu seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kebenaran yang kami dengar memerdekakan kami, mengubahkan kami menjadi manusia-manusia Allah yang hidup kami lebih berkenan, jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun sudah berada, kita berjumpa lagi hari ini dalam ibadah online, dalam
minggu ke sekian ini kita bersyukur bersama-sama karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ajak kita untuk belajar bersama-sama tentang satu kebenaran yang saya beri judul adalah hidup sebagai anak-anak terang. Alkitab mencatat bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau Bapak Ibu belajar bersama-sama tentang ayat ini, maka kita akan temukan bahwa Alkitab mencatat dahulu kamu adalah kegelapan. Rasul Paulus tidak mencatat bahwa kamu hidup di dalam kegelapan, tapi kamu adalah kegelapan itu sendiri. Artinya bahwa hidup kita itu gelap dan kasih Tuhan, dan ini bicara tentang identitas. Artinya bahwa kalau ayat yang kita baca tadi, kita hidup sebagai anak-anak terang, maka sebelumnya kita adalah orang-orang yang membawa kegelapan. Identitas kita itu adalah kegelapan. Sehingga ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang menggerakkan kita adalah terang, yang tinggal di dalam kita adalah terang. Makanya ketika saudara baca Alkitab, maka saudara akan temukan bahwa ketika Kristus ada dalam kita, ketika firman-Nya ada dalam kita, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka yang pertama Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Artinya bahwa ketika Tuhan atau firman-Nya atau Roh-Nya ada dalam kita, maka apa saja yang kita minta, tentulah Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawabnya. Ini janji firman Tuhan. Karena itu penting saudara kasih Tuhan, saudara tinggal dalam firman Tuhan. Kalau saudara mau doa-doamu yang dinaikkan itu digenapi, dijawab, maka saudara perlu tinggal dalam firman Tuhan. Beberapa saat yang lalu saya belajar tentang seorang pendoa yang namanya Hana dalam kitab Samuel. Firman Tuhan mencatat bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Karena keadaan pahit tidak membuatnya pahit, dia tetap melepaskan pengampunan. Karena kita tahu bersama-sama yang Yesus ajarkan bahwa pengampunan adalah kunci di mana doa kita dijawab oleh Tuhan, karena kita mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi yang pertama adalah jika Tuhan ada dalam kita, maka doa-doa kita dikabulkan, minta apa saja akan diberikan kepada kita. Tapi yang kedua adalah waktu dia ada dalam kita, maka keluarlah buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan temukan di situ, tetapi beroleh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Itu bicara tentang terang yang kita keluarkan. Itu sebabnya ketika saudara kasih Tuhan, saudara tinggal dalam Tuhan, maka Yesus juga berkata bahwa terang itu bicara tentang perbuatan-perbuatan baik kita. Ketika dia berkata kamu adalah terang dunia, maka dunia ketika melihat perbuatan-perbuatan baikmu, terangmu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Karena yang mereka lihat terang yang ada dalam kita itu adalah terang yang bersumber dari Tuhan. Dan yang pasti adalah perbuatan baik kita. Bukan kita saja yang dimuliakan, saudara akan dikenal sebagai orang baik, akan dikenal sebagai orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang berdampak baik bagi orang lain. Tapi juga saudara akan memperkenalkan siapa Tuhan yang saudara sembah kepada orang lain. Itulah sebabnya kasih Tuhan, kasih dapat mengubahkan orang lain lebih daripada apapun di dunia ini. Haleluya, kasih Tuhan. Karena itu kita akan belajar bersama-sama bahwa terang berbuahkan yang pertama adalah kebaikan. Nah, saudara akan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan ini kalau kita terjemahkan tentu luas. Karena itu kasih Tuhan, saya akan ajak kita untuk belajar saja bahwa apa yang dimaksudkan dengan kebaikan. Perbuatan baik kita adalah terang kita, seperti saya bilang tadi sebelumnya, bahwa hendaklah sinarmu, ini terjemahan sederhana Indonesia, menerangi orang lain, artinya lakukan perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, orang yang hidup dalam terang tidak hanya menghindari kejahatan, tapi aktif melakukan hal-hal yang baik dan kasih Tuhan. Dan saya ajak kita untuk belajar sedikit tentang ayat ini. Matius 24 ayat yang ke-12, Alkitab bilang begini, bahwa dan semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang
menjadi dingin. Kenapa saya kasih judulnya adalah fenomena kasih menjadi dingin? Karena saudara kasih Tuhan, kasih agape adalah kasih yang tidak diajarkan oleh ajaran agama manapun di dunia ini, kecuali dalam kekristenan. Tetapi hari ini banyak sekali orang Kristen yang sudah meninggalkan kasih agape. Mereka lebih suka menganut kasih yang dunia ajarkan, yaitu mereka buat sesuatu, mereka mengasihi dengan syaratnya. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak digerakkan lagi oleh kasih, tapi oleh kebencian dan kasih Tuhan. Ini fenomena. Jadi kalau saudara ketemu di mana saja, pendeta dengan pendeta saling menyerang, saling menjatuhkan, bukan malah saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lain. Apalagi jemaat-jemaat yang pemimpin rohani saja sudah seperti itu. Apalagi jemaat yang melihat banyak sekali orang Kristen yang hidupnya itu bukan lagi digerakkan oleh kasih. Mereka digerakkan oleh kekecewaan, kepahitan, kebencian, iri hati. Itu dipertontonkan sen kasih Tuhan. Itulah saya menyebut bahwa di akhir zaman ini memang Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa akan ada banyak kasih orang yang menjadi dingin. Tapi saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan firman ini, kasihmu tidak boleh dingin, tidak boleh hangat saja, tapi harus terus membara, karena yang membakar hidupmu adalah Tuhan yang ada dalam saudara, Roh Kudus yang ada dalam saudara, yang menggerakkan saudara untuk mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat. Bapak Ibu berkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita langsung saja perbuatan baik yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah bicara tentang orang yang melayani Tuhan dengan talentanya adalah orang yang melakukan perbuatan baik. Amin, senang kasih Tuhan. Karena kalau kita sebut perbuatan baik, maka orang yang misalnya mencuri untuk menolong orang, itu juga baik, senang kasih Tuhan. Itulah sebab kita ambil dari cara pandang Yesus, apa yang disebut dengan perbuatan baik. Nah, senang kasih Tuhan, Matius 25 ayat 21, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Talenta adalah anugerah Allah untuk ditemukan dan dikembangkan dan diserahkan untuk segala kemuliaan. Hanya milik Allah, sang pemilik semua talenta. Jadi yang pertama adalah kasih Tuhan, perbuatan baik yang kita perlu lakukan adalah mempersembahkan atau menggunakan semua talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, beberapa saat yang lalu saya sementara mengikuti sebuah pesta dan kasih Tuhan. Penyanyinya adalah orang-orang yang Kristen, orang-orang percaya Yesus, tapi mereka itu nyanyi dengan suara yang keren di pesta pernikahan. Tentulah kalau di sana kan lagunya bisa bebas. Saya tidak mencoba menghakimi, tapi saya kemudian ada yang Tuhan taruh di hati saya ingat Pak Kris Manusama pernah bilang begini, bahwa kalau untuk soal nyanyi saja, orang gila saja suaranya bagus. Nah, sen kasih Tuhan, maksud saya begini, bahwa semua talenta yang ada pada kita, kalau kita mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu bicara tentang sen kasih Tuhan. Haleluya, saudara sedang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu sebabnya ketika saudara dimanapun saudara mempersembahkan, menggunakan talenta saudara, jangan lupa bahwa mau di pesta ke mau di mana saja, bahkan salah seorang pemain piano saya kagum dengan dia. Waktu dia memainkan konser-konser yang bukan konser rohani, dia mendampingi penyanyi-penyanyi di konser-konser sekuler. Dia bilang, saya lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika orang punya motivasi begitu, sekalipun acaranya bukan acara rohani, tapi orang lihat apa yang dia peragakan itu, talenta yang dia persembahkan itu, sekalipun sekali lagi bukan di acara rohani, tapi dia persembahkan untuk Tuhan, saya yakin akan ada dampaknya. Haleluya. Hari ini senang kasih Tuhan, mari saudara punya talenta, jangan dikubur, jangan pakai banyak alasan untuk tidak memakainya untuk memuliakan Tuhan. Sebab Yesus berkata, itu adalah perbuatan, bahkan dia bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku. Haleluya. Karena itu saudara punya talenta, jangan disimpan, persembahkan itu, gunakan itu
untuk memuliakan nama Tuhan, entahkah itu di gereja, entahkah itu mungkin pelayananmu adalah pelayanan di yayasan multidenominasi, atau bahkan tidak di gereja sama sekali. Tapi hari ini ketika saya persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan saya berani jamin kalau saudara melakukan itu di klub-klub malam sekalipun, kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Amin saudara. Yang penting adalah saudara persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, alasan kasih Tuhan, apa yang Yesus sampaikan tentang perbuatan baik, yaitu melayani Tuhan dengan harta kita. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan apa? Suatu perbuatan baik kepadaku. Apa itu perbuatan baik? Yang dimaksudkan oleh Yesus, perempuan yang dimaksudkan tadi ini adalah perempuan yang barusan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, narwastu yang mahal, dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Waktu murid-murid melihat, mereka kemudian berkata dalam hatinya, bahkan satu dengan yang lain mereka berkata bahwa kenapa perempuan ini tidak menjual minyak ini, kemudian ini kan mahal harganya. Jadi ketika dijual kemudian uangnya dipersembahkan untuk orang-orang miskin. Tapi yang pasti adalah itu bukan salah juga. Tapi yang Yesus berkata di sini adalah bahwa perempuan sekalipun dia tidak jual itu untuk persembahkan kepada orang miskin, tapi dia persembahkan kepada Tuhan. Jangan lupa dia persembahkan kepada Tuhan. Maka Yesus menyebut itu adalah perbuatan baik. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin untuk mengajak kita bahwa sama seperti kitab Amsal yang saya catat di slide tadi, bahwa muliakanlah Tuhan dengan segala harta milik saudara. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk jadilah orang yang jangan sekali-kali hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau digerakkan Tuhan untuk memberkati orang lain dengan hartamu, memberkati pelayanan dengan hartamu, memberkati hamba-hamba Tuhan dengan hartamu, bahkan mungkin memberkati pembangunan gereja, pembangunan yayasan, pembangunan sekolah yang tujuannya untuk tentu membina, mendidik orang-orang untuk memiliki Kristus, memiliki karakter Kristus, maka lakukan itu dengan sukacita. Bahkan mungkin bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rohani, tapi menolong orang lain. Saudara, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan itu artinya saudara memuliakan Tuhan dengan hartamu. Dan jangan lupa, Yesus berkata bahwa apa yang kamu lakukan adalah perbuatan baik. Amin saudara. Kemudian yang berikut adalah kasih Tuhan. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Alkitab mencatat di situ bicara tentang kasih Tuhan. Bicara tentang waktu Yesus kasih perumpamaan tentang orang-orang yang mendapatkan penghargaan dari seorang raja. Dia kemudian mendapatkan keselamatan, kemuliaan dan segala macam. Maka orang-orang itu bertanya, kapan kami berbuat baik kepada engkau? Kapan kami menjenguk saat engkau sakit? Kapan kami mengunjungi saat engkau dalam penjara? Dan Tuhan itu berkata bahwa apabila saudaramu sakit engkau mengunjungi, apabila saudaramu lapar engkau kasih makan, apabila dia kedinginan engkau kasih pakaian, apabila dia sakit engkau datang jenguk, apabila dia dalam penjara engkau datang melihat dia, maka engkau sedang melakukannya untuk aku. Sehingga saya berkata bahwa menolong orang yang susah, mengampuni orang bersalah, membela orang lemah adalah perbuatan baik. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini kepada saudara, bahwa banyak orang Kristen tidak lagi melakukan ini. Haleluya. Tidak lagi melakukan ini. Saya mau sampaikan bahwa bahkan jangankan banyak-banyak uang yang nilainya cuma 50 rupiah, mereka tidak rela melakukannya. Butuh gerakan khusus dari Tuhan. Dan kadang-kadang memang Tuhan gerakan, tapi dengan cara yang keras baru bisa. Kalau caranya dengan bisikan Roh Kudus, kadang-kadang orang mengeraskan hati. Kenapa? Betapa saudara kasih Tuhan, orang percaya tidak lagi digerakkan oleh kasih. Bahkan ada juga yang melakukannya, tapi demi konten, saudara. Minta maaf saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini mau saya sampaikan bahwa perbuatan baik yang
perlu kita lakukan adalah yang pertama melayani Tuhan dengan talenta. Kalau saudara tinggal dalam terang, maka saudara akan melayani Tuhan dengan talenta saudara. Kalau saudara tinggal dalam terang, maka buahnya yang kedua adalah kasih Tuhan. Saudara akan melayani Tuhan dengan harta saudara. Kalau saudara tinggal dalam terang, maka terang itu akan membuahkan kebaikan. Yang ketiga adalah bicara tentang hidupmu berguna bagi orang lain, hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Saudara kasih Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa terang berbuahkan keadilan. Nah, jadi ketika terang itu ada dalam kita, maka hidup kita itu keluar yang namanya yang adil-adil. Keadilan yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Firman Tuhan mencatat, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian. Mungkin begini maksudnya adalah, hendaklah kamu seperti kita pernah mengatakan bahwa saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi maksudnya kita adalah orang terdepan yang melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan. Kira-kira seperti itu maksud dari ayat ini. Jadi kasih Tuhan, kalau saudara mau supaya hidup dalam keadilan, maka lakukanlah apa yang ingin saudara orang lain lakukan. Apa yang ingin suami melakukan, apa yang ingin istri melakukan, apa yang ingin anak-anakmu lakukan. Kasih Tuhan, jangan memaksa orang berbuat sesuatu yang kita sendiri tidak mau melakukannya. Tetapi yang kedua adalah jangan menghakimi kesalahan orang yang kita sendiri masih melakukannya. Yohanes 8 ayat yang ke-7 itu bicara tentang seorang perempuan yang kedapatan zina, dan zina itu hukumannya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Oh haleluya, tokoh-tokoh agama waktu itu kasih Tuhan, mereka bawa perempuan itu, mereka pertemukan dengan Yesus dengan tujuan mau uji Yesus juga, apakah dia taat hukum Taurat atau tidak, supaya kalau dia tidak taat maka mereka beroleh alasan untuk menyalahkan dia. Tapi Yesus cuma tanya kepada mereka, siapa di antara kalian ini yang tidak berdosa? Dia adalah orang yang pertama yang boleh ambil batu lempar perempuan itu. Saudara yang kekasih, kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita waktu kita menghakimi sesama kita, kita menghakimi orang-orang yang bersalah, maka beranikah saudara jawab, saya tidak berdosa, saya tidak bersalah, saya kalau Bapak Ibu yang ikuti di media sosial kita yang ada di Sumba khususnya, saya beberapa waktu lalu lihat salah satu komen dari salah seorang netizen di Facebook. Dia bilang begini, bahwa satu masalah itu, satu orang punya masalah itu satu provinsi itu repot saudara. Maksudnya adalah ada suatu peristiwa tentang, kalau tidak salah, perselingkuhan antara dua orang Sumba. Jadi orang Sumba selingkuh dengan orang Sumba, sudah punya istri, dia bawa perempuan lain lagi ke dalam kosnya dia. Dan kasihan anak ini yang dibawa ke kosnya dia ini, memang dia sudah salah. Tapi banyak sekali orang yang memanfaatkan itu untuk kebaikan mereka. Banyak sekali muncul di konten-konten mereka yang kalimat-kalimat yang sifatnya menghakimi, menghujat. Dan saya bilang begini, Tuhan tolong ini anak supaya tidak mati bunuh diri. Kenapa? Ada begitu banyak tekanan-tekanan yang dilontarkan oleh orang-orang yang memakai media sosial mereka. Tentu tujuannya adalah untuk konten saudara. Karena kalau semakin banyak orang nonton, semakin banyak orang komen nama dia di Facebook itu semakin tenar. Dan tentu ada pendapatan pemasukan. Tanpa mereka berpikir bahwa Melsi ini kasih Tuhan perlu ditolong supaya dia itu bisa keluar dari itu kasih Tuhan. Karena itu hari ini saya mau sampaikan bahwa kalau saudara mau jadi orang Kristen yang hidup dalam terang, maka saudara harus mesti adil. Amin. Saudara adalah orang yang boleh menghakimi orang kalau saudara berkata bahwa saya adalah orang kudus tanpa salah. Karena itu saya mau sampaikan bahwa kalau mau adil, maka hendaklah kita itu saling mendukung, saling menolong. Saya ajarkan kepada jemaat yang kami layani di tempat ini, kalau saudaramu jatuh, kalau saudaramu salah, jadilah orang pertama yang pakai tanganmu, angkat dia, dukung dia, topang dia. Jadilah orang pertama yang pakai lututmu, berlutut untuk dia. Jangan jadi orang pertama yang pakai jarimu, tunjuk dia, hakimi dia. Itu bukan nilai kerajaan Allah. Karena itu hari ini jadilah orang percaya yang hidup dalam keadilan.
Amin saudara. Yang berikut saya kasih Tuhan, terang membuahkan kebenaran. Kalau yang pertama tadi adalah kebaikan, maka kadang-kadang kita seringkali dengar ada pernyataan hamba Tuhan berkata bahwa baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Amin saudara. Karena itu saya kasih Tuhan, kebenaran itu tidak boleh dilakukan, jangan membenarkan yang biasa dilakukan, tapi biasakanlah lakukan yang benar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar salah satu kesaksian cerita dari Pak Pendeta Estra Soru. Dia bilang begini, bahwa suatu ketika dia datang ke salah satu pulau di mana dia akan pelayanan di sana, dan kemudian dia ketemu salah seorang bapak. Dia tanya, "Bapak dari gereja ini?" "Dari gereja ini." "Oh tidak, saya dari ini." Kemudian, "Apakah Bapak sudah terdaftar di PGI dan segala macam?" Waktu Pak Estra bilang belum, maka Bapak ini langsung simpulkan, oh berarti Bapak sesat. Nah kadang-kadang kita itu membenarkan yang biasa kita lakukan sekalipun belum tentu itu benar. Jadi jangan tukar kebenaran itu dengan apa yang saudara biasa lakukan. Tapi kalau ketika saudara belajar firman Tuhan dan saudara temukan bahwa yang saudara lakukan ternyata salah, maka beranilah berkata bahwa saya harus tinggalkan. Amin saudara. Karena ketika saudara memilih kebenaran, maka kebenaran itu yang Alkitab mencatat akan memerdekakan kamu. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Karena itu hari ini, sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan memaksakan kebenaran untuk sesuai dengan pikiran dan keinginan kita, tapi paksakan pikiran kita untuk sesuai dengan kebenaran. Amin saudara. Nah ini penting sekali, apalagi kita di zaman sekarang ini banyak sekali kebenaran-kebenaran versi yang macam-macam. Dan kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita mulai pilih-pilih. Yang tidak suka kasih perpuluhan, dia akan cari pengajar-pengajar yang menentang perpuluhan. Itu sudah begitu saudara yang kasih Tuhan. Yang tidak suka yang misalnya suka berzina, dia akan cari pengajar-pengajar yang memakai segala macam cara supaya zina itu boleh. Dia kalau pelit, maka dia akan pakai pengajar-pengajar yang mengajarkan tentang jangan suka menabur tapi suka ini dan segala macam. Artinya begini saya kasih Tuhan, jangan sampai yang saudara ikuti itu adalah bukan kebenaran yang hakiki. Bukan berarti saudara tidak boleh, ikutilah semua. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau yang saudara lakukan itu menentang hati nurani saudara, melahirkan ketidakdamai sejahteraan, maka saudara perlu doa, tanya Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya tidak salah. Artinya saya kasih Tuhan, yang menuntun kita adalah roh kebenaran. Kalau dia ada dalam kita, maka buah kita adalah buah kebenaran. Amin saudara. Tapi yang pasti adalah saya ingin simpulkan kepada saudara bahwa waktu dia ada dalam kita, yang pertama adalah apa saja yang kamu minta, dia akan menjawab, dia akan memberikannya kepada kamu. Tapi yang kedua adalah waktu dia ada dalam kita, maka terang kita itu akan muncul. Dan firman Tuhan mencatat yang kita baca tadi, terang berbuahkan yang pertama adalah perbuatan baik. Dan perbuatan baik kita adalah yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah saudara ketika melayani Tuhan dengan talenta saudara, itu perbuatan baik menurut Yesus. Yang kedua adalah saudara melayani Tuhan dengan harta saudara, maka Yesus juga berkata baik sekali perbuatanmu itu. Tapi ketika saudara juga melayani sesama, menolong sesama, hidup dalam menghidupi buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Waktu saudara menghidupi itu, maka saudara hidupmu sudah jadi terang bagi orang lain. Tapi yang kedua adalah terang membuahkan keadilan. Saudara tidak boleh memaksakan orang untuk melakukan yang saudara sendiri tidak mau lakukan. Dan yang ketiga adalah kebenaran. Ketika saudara kasih, saudara tinggal dalam Tuhan, maka kebenaran itu adalah menjadi harga mati bagi saudara. Tidak boleh yang namanya kompromi. Amin saudara. Dan kalau itu terjadi, maka tentu dia akan melihat dari surga dan dia akan berkata begini, bahwa ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah
aku berkenan. Dia akan puji kita, dia akan bangga punya kita, dan yang pasti adalah waktu dia bangga punya kita, maka Alkitab mencatat masalah kita adalah masalah kerajaan. Waktu orang ganggu kita, maka dia akan berurusannya bukan sama kita, tapi sama Bapa kita yang di surga, sama kerajaan Allah, tempat di mana kita menjadi warga kerajaan Allah. Karena itu hari ini tetaplah semangat, tinggal dalam Tuhan, biarkan dia tinggal dalam kita, maka terangmu akan muncul, membuahkan kebaikan, membuahkan keadilan, dan membuahkan kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita siapkan diri kita untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, tentunya Bapak Ibu bisa persiapkan secara mandiri di rumah, dan kita akan masuk bersama-sama di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu yang butuh untuk didoakan, kami ada di tempat kami, para pendoa-pendoa yang siap mendoakan saudara di menara doa, dan ada kubu-kubu doa dari rumah-rumah juga. Bapak Ibu akan di backup dalam doa. Bapak Ibu bisa kirimkan beban-beban doa di nomor-nomor yang tertera di layar, atau mungkin sudah bisa langsung komen di Facebook atau YouTube, dan kemudian kita akan mendoakan saudara. Kita percaya Tuhan akan menolong saudara, dan juga tentu juga Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di Pulau Sumba. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan-persembahan terbaik saudara melalui rekening yang juga tertera di layar saudara, sehingga saudara bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan perluasan kerajaan Allah di Pulau Sumba tentunya, dan tentu hidup saudara memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, hamba selesai bicara, tentu Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan, dan hari ini kami akan sama-sama dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur ini, layakkan kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, angkat roti di tangan kanan saudara. Saya cuma ingatkan satu ayat. Petrus berkata, oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kamu disembuhkan. Dan waktu bicara tentang kamu disembuhkan, bukan hanya sakit penyakitmu, tapi itu bicara tentang sakit secara jasmani, sakit secara jiwani, bahkan sakit secara rohani. Engkau disembuhkan. Percaya ke Bapak Ibu Saudara, bahwa roti saudara angkat adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dalam nama Yesus. Kecawan di tangan kanan saudara. Saya juga cuma ingat ayat yang disampaikan oleh Yesus bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosamu. Ketika Anda dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, maka pengampunan dosamu saudara akan terima. Haleluya, engkau ditahirkan, engkau dilindungi dengan kuasa darahnya yang kuat. Percaya ke saudara bahwa cara saudara angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Yang punya jalan buntu, Engkau sanggup membuka pintu-pintu bagi mereka. Yang punya masalah-masalah apapun, Engkau sanggup menolong mereka. Karena itu hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang dihadapkan dengan masalah-masalah, tantangan-tantangan kehidupan, Engkau tolong mereka dalam nama Yesus Tuhan. Dan nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan mereka, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Semua terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, salam, salam.